Tua Prianto, Marga Pandia, Sunbiari Pandia, kerjaan dosen pegawai negeri. Shalom, menjuah-juah. Perkenalkan, nama saya Kartika Sari, Berusembiring Kembaran, Bere Karo Kemit. Saya anggota PJJ Warung Sila dan saya biasa dipanggil Nande Samuel Tarigan atau Nande Saimi Tarigan. Saya terserang stroke awal daripada COVID lah. Waktu itu kondisinya tidak tahu apa-apa karena kita bangun pagi biasa, seperti biasa, mau berangkat sekolah. Sudah mau mandi bilang jatuh ke lantai, merosot ke lantai. Jadi berenang saya di lantai gitu. Orang juga ada anak-anak semuanya percaya. Saya berdiri tolong pulang gitu. Akhirnya paksa berdiri dulu, balik lagi, jatuh lagi ke lantai. Kondisi untuk pertama kali. Akhirnya karena pengalaman saya, karena teman saya pernah terstruktur juga seperti itu, jadi bawa ke rumah sakit PON. Saya bilang ke rumah sakit PON aja, karena itu pusatnya di Indonesia ini, saya bilang. Akhirnya dibawa ke rumah sakit PON Jakarta di Cawang sana. Di awal Agustus 2021, saya merasakan ada benjolan yang sakit di payudara di sebelah kanan. Pada awalnya benjolan ini tidak sakit, namun seiring dengan waktu benjolan ini kemudian terasa sakit dan semakin melebar. Ketika saya menyampaikan tentang hal ini ke Papa Semi, akhirnya kami berdiskusi dan memutuskan untuk berkonsultasi dengan dokter. Setelah melalui proses USG dan mamografi, kami berkonsultasi ke dokter onkologi. Saya ingat sekali pada waktu itu, tanggal 23 Agustus 2021, tepat 1 hari sebelum saya berulang tahun yang ke-38 tahun, dokter menyampaikan berita yang sangat tidak ingin saya dengarkan. Dokter mengatakan dari hasil USG dan mamografi yang kami bawa, kemungkinan besar saya menderita kanker payudara. Dan kalau dilihat dari hasil USG-nya, kemungkinan besar ini adalah kanker payudara tipe yang ganas. Karena kondisi tumornya yang tepiannya tidak halus atau tidak beraturan. Untuk memastikan diagnosanya benar dan mendapatkan pengobatan yang sesuai, dokter akhirnya menyarankan kami untuk melakukan biopsi. Dan akhirnya pada waktu itu kami memutuskan untuk melakukan biopsi di Mayapada. Setelah menjalani biopsi, beberapa hari kemudian hasil biopsi keluar. Dokter menyampaikan informasi yang memvalidasi bahwa memang benar kanker yang saya alami adalah kanker payudara yang ganas. Dari hasil imunohistokimianya didapati bahwa sel kanker yang saya alami adalah jenis triple negatif dengan grade keganasan 3 dan agresivitas atau kecepatan pembelahan selnya 60%. Kanker triple negatif adalah kanker yang biasanya karena faktor keturunan. Dan kanker ini belum ditemukan obat yang bisa dikonsumsi untuk menghancurkan sel-sel kankernya maupun mengobati pasiennya. Kanker ini juga biasanya ketika ditemukan pada seseorang, kemungkinan besar karena agresivitas selnya, kemungkinan besar sudah ditemukan atau menyebar ke bagian lain di seluruh tubuh. Satu-satunya pengobatan yang bisa dilakukan untuk kanker jenis ini hanya kemoterapi. Dunia ini gelap gelita. Pada saat pertama sekali saya mendengar
penjelasan dokter tentang penyakit saya, yang saya rasakan adalah dunia saya seperti runtuh. Saya merasa ini adalah akhir dari kehidupan saya. Karena saya nggak pernah membayangkan suatu saat saya akan mengalami sakit yang berat seperti saat ini. Saya juga berpikir, apakah saya melakukan kesalahan yang besar kepada orang yang saya tidak sadari? Apakah saya melakukan dosa yang besar kepada orang lain, kepada Tuhan yang saya tidak tahu, yang membuat saya dihukum oleh Tuhan? Tuhan mengizinkan penyakit yang berat ini ada karena Tuhan mau menghukum saya atas kesalahan saya. Selain itu juga saya merasa bahwa saya memberikan beban yang berat kepada suami saya. Penyakit ini bukan penyakit yang bisa diselesaikan hanya dalam hitungan hari atau minggu. Saya membayangkan suami saya akan merasa berat sekali harus menjalani proses pengobatan saya dan mendampingi saya. Saya merasa saya memberikan beban yang berat kepada suami saya. Saya juga malu karena beberapa waktu belakangan ini ada tantangan penyakit yang saya alami, dan saat ini saya juga kembali diberikan sakit oleh Tuhan. Saya merasa malu, apalagi ketika ada beberapa orang yang ketika mengetahui kondisi saya, reaksi yang saya dapat bukan penghiburan, tapi melainkan seperti tuduhan. Kenapa kamu bisa kena sakit ini? Kamu nggak jaga kesehatannya. Kamu nggak memanage kesehatan kamu. Kamu nggak memanage diri kamu. Kamu nggak memanage makan kamu. Hal yang seperti itu yang membuat saya semakin terpuruk. Seolah-olah saya tidak memperdulikan kesehatan saya. Padahal saya tahu bahwa selama ini, bahkan untuk bekerja pun, saya masak sendiri. Saya membawa bekal makan siang gitu. Tapi ketika saya disampaikan seperti itu, saya merasa bersalah. Saya merasa bersalah kenapa saya tidak mengecek lebih cepat sampai harus terjadi seperti ini. Pada saat saya mengalami ini, saya bahkan nggak tahu ketika saya berangkat ke kantor begitu ya. Saya nggak tahu bagaimana caranya saya bisa sampai di kantor. Dari rumah saya berangkat sampai di kantor, saya nggak tahu. Selama berminggu-minggu, sejak saya mendapatkan kabar itu, saya seperti mayat hidup gitu, berjalan dan melakukan aktivitas saya, tapi saya nggak tahu apa yang tadi saya sudah lakukan. Takutannya ya dunia gerak ini itulah, takut lah gitu. Karena udah nggak bisa kerja lagi, jadi berpikirnya masa depannya gimana gitu. Anak-anak yang membutuhkan kuliah, sedangkan rumah tangga juga butuh biaya. Ada ketakutan yang besar yang saya alami. Saya takut memberikan trauma kepada anak saya. Saya takut menjalani kemoterapinya. Saya takut dengan efek samping yang akan harus saya jalani ketika saya menjalani proses kemoterapi. Saya takut saya tidak sanggup untuk menjalaninya. Bahkan saya takut saya akan mati dan harus meninggalkan anak dan suami saya tanpa saya. Saking takutnya menjalani ini, saya bahkan sempat mengatakan kepada Papa Semi,
kalau nanti saya tidak kuat dan saya harus pergi, silahkan Bapak Semi boleh mencari yang lain supaya ada yang mengurus Bapak Semi dan Semi. Bahkan waktu itu saya sempat menyampaikan kepada Bapak Semi kalau saya sudah tidak ada, kalau ada organ-organ tubuh saya yang masih baik dan bisa digunakan oleh orang lain, silahkan ambil organ-organ tubuh saya supaya bisa digunakan oleh orang lain untuk menyambung hidupnya. Seperti itu ketakutan yang saya alami sampai saya berpikir bahwa sebentar lagi saya akan mati dan meninggalkan anak saya. Saya tidak bisa melihat anak saya tumbuh besar. Pada waktu itu saya merasa marah pada Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan banyak sekali tantangan yang saya alami beberapa waktu belakangan ini? Kenapa Tuhan mengizinkan saya mengalami sakit ini? Apa kesalahan saya? Apa dosa saya? Seberapa besar dosa saya sehingga saya harus menjalani semua proses ini? Saya marah kepada Tuhan. Saya merasa kesal kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya satu malam saya terbangun di jam 3 pagi, lalu saya berdoa pada Tuhan, berserah pada Tuhan. Ada satu renungan yang saya baca waktu itu yang mengatakan bahwa kita adalah manusia yang lemah. Kita tidak bisa menjalani segala sesuatu dalam kehidupan kita tanpa kekuatan dari Tuhan. Setelah berminggu-minggu saya melalui hari-hari saya seperti mayat hidup ya. Akhirnya di malam itu saya berdoa pada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku nggak tahu apa rencanamu di dalam kehidupanku. Aku nggak tahu kenapa kau izinkan aku mengalami proses ini. Dan kau tahu Tuhan bahwa aku tidak akan kuat menjalani proses ini sendiri. Aku serahkan kehidupanku ke dalam tangan-Mu. Aku serahkan proses pengobatan ini ke dalam tangan-Mu. Tapi bimbing aku, berikan aku kekuatan dalam menjalaninya. Aku serahkan kehidupanku. Aku nggak kuat. Aku tahu aku nggak mampu. Tapi aku berharap Engkau mengizinkan aku menjalaninya. Dan Engkau menguatkanku. Pada saat itu, ketika bangun di pagi hari, beban yang tadinya begitu berat, yang membebani kepala dan hati saya, yang membuat hati saya selalu berat. Setelah saya berdoa itu, seperti semuanya hilang. Beban di dalam hati dan pikiran yang penuh, sepanjang hari penuh, akhirnya pada hari itu menjadi tenang. Dan hati saya menjadi lebih ringan menjalaninya. Saya tahu bahwa saya akan menjalani proses yang berat, tetapi hati saya ringan, tidak ada beban. Saya hanya mengatakan Tuhan akan menyertai saya. Setelah operasi pengangkatan pertama batal dilakukan karena dokter merasa saya belum siap secara mental, akhirnya sebulan setelah dibiopsi, diputuskan saya menjalani kemoterapi terlebih dahulu dan akan dilaksanakan di Rumah Sakit Darmais.
Meskipun saya sudah merasakan lebih ringan dalam menjalani setiap proses pengobatannya, tapi saya masih tetap merasa bahwa kehidupan saya adalah kehidupan yang sangat menyedihkan. Saya tetap merasa bahwa Tuhan memberikan tantangan yang besar di dalam kehidupan saya, karena beberapa tahun belakangan ini Tuhan mengizinkan saya harus masuk rumah sakit, lalu kemudian disampaikan oleh dokter bahwa saya sakit TB dan harus mengkonsumsi obat selama beberapa bulan. Lalu kemudian saya diizinkan untuk mengandung setelah 8 tahun penantian yang panjang. Semi sudah berusia 8 tahun. Lalu kemudian di usia kehamilan yang ke-6 saya harus kehilangan anak saya. Lalu kemudian setelah beberapa lama saya divonis kanker. Jadi saya merasa bahwa kehidupan saya sangat menyedihkan seperti itu. Tapi pada saat saya datang ke Darmais dan melihat bahwa di sana banyak sekali pasien-pasien kanker yang jauh lebih parah daripada saya, yang sudah tidak bisa berjalan harus dengan kursi roda, bahkan terbaring di tempat tidur dan didorong, tidak bisa berjalan, tidak bisa makan sendiri, tidak bisa minum sendiri. Akhirnya saya tersadar bahwa hidup saya tidak semenyedihkan itu. Hidup saya ternyata masih jauh lebih baik daripada teman-teman saya yang mengalami sakit yang sama dengan saya di rumah sakit Darmais. Situasi yang saya lihat di rumah sakit Darmais dengan begitu banyaknya orang yang mengalami sakit yang sama seperti saya, sakit kanker tapi dalam kondisi yang jauh lebih buruk, membuat saya tersadar bahwa saya masih punya kesempatan yang lebih besar daripada orang lain. Tuhan masih mengizinkan saya berjalan dengan kaki saya sendiri untuk berangkat ke Darmais dan menjalani proses pengobatan di sana. Hal ini mengingatkan saya bahwa saya tidak boleh menyerah terhadap penyakit saya. Dan ingatan bahwa saya masih ingin mendampingi anak dan suami saya memberikan saya kekuatan untuk saya tetap berjuang. Doa dan support yang besar dari seluruh keluarga, terutama Semi yang selalu ceria, mengingatkan saya untuk selalu kuat, dan juga dukungan dari Papa Semi yang bahkan dari sejak awal sudah mendukung untuk melakukan tindakan pengangkatan untuk menyelamatkan nyawa saya, bahkan di saat saya sendiri ragu untuk mengambil keputusan. Tidak pernah ada kesedihan, tidak pernah ada kekecewaan yang ditunjukkan oleh Papa Semi selama saya menjalani proses pengobatan saya. Juga tidak pernah menunjukkan rasa letih untuk mengantarkan saya menjalani semua proses pengobatan yang harus saya lewati. Dukungan, WA, telepon dari pertua, diaken, pengurus, Mamre, Moria, PJJ, Warung Sila, dan juga teman-teman di PJJ Warung Sila menguatkan saya. Telepon dari pendeta, dari Nora, doa bersama yang kami lakukan, memberikan saya semangat untuk menjalani semua proses ini. Bahkan teman-teman, baik yang dekat, teman-teman di kantor, maupun teman-teman yang jauh, bahkan teman-teman yang ada di sosial media yang selalu mendukung saya, memberikan semangat kepada saya untuk menjalani situasi ini. Tuhan bekerja melalui tangan semua orang untuk menguatkan saya. Meskipun saya merasa proses ini sangat berat, tapi Tuhan tidak meninggalkan saya. Saya belum tahu apa rencana Tuhan di dalam kehidupan saya dengan semua yang saya lalui. Tapi saya percaya
Tuhan punya rencana yang baik di balik semua ini. Seperti yang saya yakini dan yang saya baca dari 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa percobaan-percobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan Allah setia dan Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dari sini, saya memiliki keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai saya. Saya merasakan penyertaan Tuhan dalam setiap proses yang saya harus lalui. Banyak keajaiban-keajaiban yang diberikan Tuhan kepada saya untuk membantu saya melalui proses pengobatan ini. Kita punya dorongan, kita yakin kita bisa ada mujizat Tuhan. Tetap itu membuat kita semangat hidup. Tuhan tidak ada makan semua biasa aja. Kita kasihnya makan dengan harapan kita bisa pulih kembali. Nggak perlu kita takut dalam hidup ini. Kita masih ada Tuhan, kita serahkan aja semua sama Tuhan. Hidup ini punya kesulitan sendiri-sendiri. Kenyataan lain dari Tuhan yang saya alami adalah ketika dokter memutuskan untuk membatalkan operasi pengangkatan yang sudah direncanakan karena dokter melihat bahwa saya belum siap secara mental. Karena dokter tidak mau saya mengalami guncangan mental ketika dilaksanakan langsung pada saat itu. Padahal pada waktu itu saya sudah berada di atas meja persiapan operasi, dan menurut staf dari ruang operasi, dokter tersebut tidak pernah membatalkan operasi dengan alasan apapun. Akhirnya saya bisa menjalani kemoterapi terlebih dahulu dan punya waktu kurang lebih 5 bulan untuk memikirkan dan mengambil keputusan masak-masak dan memikirkan dalam kondisi hati dan pikiran yang tenang. Akhirnya saya memang mengambil keputusan untuk melakukan pengangkatan, dan saya rasakan sekali penyertaan Tuhan itu, kesempatan yang diberikan Tuhan untuk saya berpikir panjang membuahkan hasil ketika saya harus menjalani benar-benar operasi ini. Saya menjalaninya dengan ringan, dan ketika saya bangun dari anestesi tidak ada beban yang saya alami. Saya merasa hati saya tenang dan saya tidak merasa ada hal-hal yang berat yang harus saya jalani. Bahkan pada saat saya selesai dioperasi, hari kedua setelah dioperasi saya sudah bisa menggerakkan tangan saya ke atas, ke bawah, ke samping, melalui kepala saya untuk menyentuh telinga saya. Padahal menurut informasi dari teman-teman saya, hal ini baru bisa dilakukan 1 atau 2 minggu pasca operasi pengangkatan. Saya bersyukur sekali Tuhan mengizinkan saya melalui proses operasi tersebut dalam kondisi baik dan siap, sehingga saya juga bisa menjalaninya dengan maksimal dan pemulihan dengan baik. Selain itu, Tuhan juga menyertai dan menjauhkan saya dari paparan virus COVID-19. Padahal selama berbulan-bulan saya selalu bolak-balik ke rumah sakit, bahkan kadang dari pagi sampai sore. Dan ini pun harus dilakukan hampir setiap minggu. Bahkan ketika Papa Semi dan Semi terpapar virus corona dan kami harus tetap berada di rumah yang sama, Tuhan tetap menyertai dan menghindarkan saya dari paparan virus ini, sehingga saya tetap bisa menjalani proses pengobatan saya dengan lancar. Saya juga bersyukur
bersyukur karena Tuhan memberikan saya berkat untuk tetap mempertahankan pekerjaan saya selama saya menjalani proses pengobatan saya. Bahkan memberikan seorang atasan yang mengerti situasi yang saya hadapi dan mengizinkan saya untuk menjalani proses pengobatan saya tanpa dibebani dengan pekerjaan dari kantor. Dan hal ini benar-benar membuat saya yakin bahwa walaupun Tuhan memberikan tantangan yang besar kepada saya, tapi Tuhan tetap menyertai saya dan memegang tangan saya, memberikan solusi atas semua permasalahan saya dan memberikan jalan keluar atas semua tantangan yang saya hadapi. Oleh karena itu, bagi seluruh jemaat yang mungkin saat ini sedang mengalami tantangan dalam kehidupan, baik itu secara finansial maupun secara kesehatan seperti saya, dan juga permasalahan-permasalahan lain yang mungkin saat ini sedang dihadapi, mari tetap semangat, mari tetap berkeyakinan teguh kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan kepada kita tanpa memberikan bantuan, tanpa memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan akan selalu menyertai kita dan membantu kita melewati setiap tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Dan yakin dan percaya bahwa apapun yang kita alami, apapun tantangan dan apapun pencobaan yang diberikan Tuhan kepada kita di dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana yang terbaik dan Tuhan menentukan segala sesuatu indah pada waktunya. Mari kita bersama-sama menjalani setiap tantangan dalam kehidupan kita dengan berkeyakinan penuh bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.